jalan bawah tanah mungkin nggak di Ubud? Sulit juga. Bisa itu. Bisa, Pak bisa secara teknologi sekarang bisa. Jadi pertama kan ada Atau konsep jalan U8. layang, gitu. Ya, konsep U8 kemarin kan muncul ketika pandemi. Waktu itu saya berkomunikasi sama Menteri Bappenas ya, Suharto Manoarfa. Beliau sama waktu diskusi itu saya mengatakan pandemi itu adalah saatnya kita untuk mulat sarire, melihat apa yang dulu yang jadi masalah sebelum pandemi kita coba selesaikan pada saat pandemi mumpung tidak ada turis yang datang. Sehingga kita nyiapkan diri satu pandemi itu waktu selesai pandemi kita bisa melompat gitu. Karena masalah-masalah utamanya sudah selesai. Sehingga yang pertama yang harus kita pikirkan soal kemacetan di Ubud karena itu isu yang utama dan itu diberikan solusi di dalam white paper namanya U8 itu. Nah, Pak Agung, tiang salah satu mengundang Pak Agung ke sini kan ini gara-gara saya kan hampir setiap hari Pak Agung ke Denpasar ini. Iya. Dari Tegalalang, Gianyar. Wih, macetnya itu parah sekali di Bali Pak Agung, terutama di Ubud dari Gentong, Peliatan, Tegas, Pengosekan, kemudian di kawasan Batu Bulan dikit, kemudian sampai bypass Ngurah Rai gitu. Dan ini sudah crowded sekali kayaknya Pak Agung. Apakah ada solusi kira-kira Pak Agung dari pemerintah pusat nih untuk Bali? Dan kalau ada solusi apa kira-kira yang bisa untuk mengatasi masalah macet di Bali? Kan kalau dibiarkan kan ini daerah wisata jangan-jangan nanti ditinggalkan Bali ini gitu Pak Agung. Ya ini saya kira isu penting ya yang perlu dibicarakan ya karena menurut saya kalau kita berdiskusi soal leadership dan leader ke depan persoalan-persoalan ini harus dibicarakan dan kita tahu dia tantang gimana solusi yang ditawarkan. Nah itu saya kira Bali sekarang ini banyak orang berbicara soal satu kemacetan, kedua adalah persoalan sampah. Betul. Ketiga soal keamanan. Nah 3 hal ini kan. Kemudian juga ada soal yang terkait dengan kesejahteraan dan ketimpangan. Karena apa? Karena sekarang kita bicara soal ini tentu harus diuji ya apakah betul bahwa ada angka bunuh diri tinggi di Bali, tertinggi di Indonesia. Dan ada itu datanya. ada persoalan dengan satu ada persoalan kaitan dengan apakah itu ekonomi atau persoalan mental health yang dialami oleh masyarakat Bali yang perlu mendapatkan solusi. Belum lagi ada soal manusianya, kesiapan kita dalam menghadapi berbagai tantangan terutama di era digitalisasi sekarang. Nah soal kemacetan ini ada satu hal yang harus kita pikirkan. Ini bukan persoalan hanya hari ini tetapi juga antisipasi kita ke depan. Satu soal volume kendaraan. Jadi tingkat kehadiran kendaraan di Bali ini jumlah kendaraan kan makin meningkat. Betul. Saya hitung dalam misalnya dalam per tahun itu sekitar 2,5% peningkatan jumlah kendaraan per pribadi tahun. Di Bali ini di Bali 2,5 atau 2,4% lah, 2,4 sampai 2,5. Itu kalau dijumlahkan berapa kira-kira Pak? Iya, bisa puluhan ribu kendaraan. Puluhan ribu kendaraan pribadi, roda 2, roda 4 itu semuanya. Nah, sedangkan jalan kita tetap gitu. Gimana mungkin volume yang semakin banyak dengan kendaraan jalan yang semakin sedikit. Dan yang berikutnya, yang pertama ini adalah juga public transport kita nggak jalan. Padahal sudah ada. Sudah ada, tapi tidak dipergunakan oleh masyarakat. Karena karakter masyarakat suka pakai kendaraan pribadi. Nah ini kan terjadi. Satu, kita identifikasi itu. Jadi volume kendaraan, jalannya tetap, public transport tidak jalan. Mungkin ada investasi untuk itu. Kedua, sekarang ini di tempat-tempat usaha seperti di Ubud, kawasan yang berkembang secara ekonomi, kantong-kantong parkir sudah mulai hilang.
Oh Di iya. garase di pribadi sekarang kan nggak ada di rumah gitu, karena sudah jadi tempat usaha. Pasti membutuhkan tempat untuk menaruh kendaraan kan. Nah itu kita perlu kantong-kantong parkir. Nah mungkin kantong-kantong parkir yang disediakan sekarang tidak sebanyak kebutuhan yang ada gitu. Itu yang kedua. Jadi kantong parkir minim. Yang ketiga itu adalah proses tata ruang kita itu tidak berjalan secara efektif. Karena tata ruang kita itu Maksudnya efektif itu bagaimana? kita kan sekarang ini tumbuh kota, Ubud dulu desa. Kemudian jadi mengkota karena mengkota. Tetapi mengkotanya ini perencanaannya itu tidak sesuai dengan perkembangan terbaru, bahkan mengikuti tren perubahan yang sekarang terjadi. Di-drive oleh market bangun, aja. Gitu artinya ya, pokoknya ada duit, bangun. Gitu. Tapi apakah itu tepat dalam tata ruang itu belum tentu. Belum tentu. Karena saya dengar begini, 30 juta per 1 IMB per are. Nah itu kan selesai dengan perizinan akhirnya. Apalagi sekarang ada sistem OSS gitu. Oh, iya. Investasi Iya, boleh iya, langsung iya, gitu. Nah itu kan akhirnya menyebabkan tidak dikendalikan antara satu proses kepadatan aktivitas ekonomi dan juga pasti akan mobilitas itu dengan manajemen lalu lintasnya. Itu bisa terjadi, misalnya izin untuk mendirikan mall bisa saja diberikan. Tidak, apakah itu sudah dihitung soal volume kendaraan yang akan datang, kemudian bagaimana, apakah sudah tersedia parkirnya, dan bagaimana mengatur soal itu. Itu kan seringkali diberikan izin tetapi tidak diberikan pertimbangkan manajemen trafiknya gitu. Nah ini harus ada pengendalian tata ruang yang juga harus dijalankan untuk memberikan pengendalian terhadap apa yang terjadi. Nah mengenai masalah di Ubud, saya kira solusi jangka pendeknya memperbanyak kantong parkir, bahkan ada investasi yang besar untuk memperbanyak kantong parkir. Di mana misalnya itu? Misalnya bisa direncanakan daerah-daerah tempat-tempat yang sekarang ini menjadi tanah milik provinsi, milik kabupaten, itu bisa dipakai untuk tempat kantong parkir, difungsikan untuk itu. Atau kita sudah mulai membuat kantong parkir yang sifatnya vertikal ke bawah. Itu solusi juga supaya bisa menampung 3. Satu adalah mobil-mobil kendaraan warga. Warga udah tidak punya garase lagi, dia harus ditampung kendaraannya. Yang kedua adalah pengunjung yang sifatnya jangka pendek berkunjung ke Ubud, setelah itu. Dan ketiga juga sekarang adalah taksi online. Taksi online. Transport online. Betul, itu yang banyak. Yang itu kan biasanya dia harus ngetem istilahnya. Betul. Ya, menunggu pesanan online. Nah, di mana ngetemnya itu? Nah, biasanya ngambil tempat-tempat yang selama ini jadi jalan umum atau kantong-kantong parkirnya dipenuh. Kalau sudah penuh kantong parkirnya, dia nggak akan mungkin bisa parkir yang lain gitu. Nah, ini harus dipikirkan manajemen tentang bagaimana memperbanyak kantong-kantong parkir dan sekaligus memikirkan manajemen trafiknya. Itu memerlukan investasi yang paling jangka pendek yang harus ada usaha dari daerah, baik ini pemerintah kabupaten dan juga provinsi untuk menginvestasikan membuat kantong-kantong parkir. Dan tentu salah satunya juga bisa mendapatkan dana dari pusat, ya, bisa membangun satu tempat yang secara integrated bisa dibangun, misalnya kantong parkir secara integrated ditambah dengan transport publik yang bisa melayani, karena biasanya orang kan malas parkir jauh karena tidak ada alat untuk mengangkut mereka ke pusat kota misalnya. Ya, misalnya itu dipikirkan tidak terintegrasi lah. Integrasi bagaimana konektivitas antara tempat parkir dengan public transport sehingga orang datang memarkirkan kendaraannya di kantong parkir, naik public transport, dia sudah sampai ke tempat tujuannya di pusat kota. Betul. Itu kan mengurangi jumlah traffic ke pusat kota gitu. Kalau saya melihat, apakah ada rencana misalnya
pelebaran jalan itu kan itu sulit Pak Gong ya. Sulit. Kalau pelebaran jalan harus mengorbankan Ya. masyarakat gitu kan. Itu sulit lah. Solusi yang kemudian ada jalan bawah tanah mungkin nggak dibuat. Sulit juga. Bisa itu. Bisa Pak Gong. Bisa secara teknologi sekarang bisa. Jadi pertama kan ada Atau konsep jalan ulapan. layang gitu. Ya, konsep ulapan kemarin kan muncul ketika pandemi. Waktu itu saya berkomunikasi sama Menteri Bappenas ya, Soeharto Manoarfa. Beliau sama waktu diskusi itu saya mengatakan pandemi itu adalah saatnya kita untuk mulat sarire, melihat apa yang dulu yang jadi masalah sebelum pandemi kita coba selesaikan pada saat pandemi mumpung tidak ada turis yang datang. Nah, Sehingga kita nyiapkan diri satu pandemi itu waktu selesai pandemi kita bisa melompat gitu. Karena masalah-masalah utamanya sudah selesai. Sehingga yang pertama yang harus kita pikirkan soal kemacetan di Ubud karena itu isu yang utama dan itu betul. Diberikan solusi di dalam white paper namanya Ulapan itu. Ubud, iya. Tegalalang, Payangan itu. Saya baru Iya ya. proyek Ulapan. Tapi kok tidak berjalan sampai Nah, sekarang itu Pak Gong? white paper, masih white papernya Bappenas. Kayak semacam ya master plan gitu. Berarti selama 10 tahun belum dilaksanakan. Itu berarti. baru setelah pandemi, Win. Oh, setelah pandemi White paper dijalankan itu baru. ya? Oh, saya kira 2000. Waktu pandemi white paper itu dirumuskan. Karena kajian terhadap persoalan Ubud kan sudah ada panjang sekali. World Bank pernah bikin macam-macam. Sehingga dikompilasi dan juga ditambah yang baru. Akhirnya ada konsep Ulapan itu. Karena membangun Ubud itu tidak bisa Ubud saja. Harus daerah sekitarnya ekosistemnya. Tegalalang dan Payangan. Oh. Sehingga tempat-tempat itu tidak harus di pusat kota, supporting sistemnya bisa di luar. Misalnya nggak harus pasar jenis tertentu itu di kota, harus bisa ditempatkan di luar Ubud misalnya, sehingga ada integrasi gitu. Ya, Nah, ya. cuman ketika dia dihasilkan menjadi white paper 2000 kalau nggak salah 2021 atau 2022 itu konsep itu kan harus bisa menjadi satu memiliki payung hukum di tingkat nasional. Harusnya white paper itu bisa ditingkatkan menjadi peraturan presiden atau apapun namanya peraturan pemerintah yang mengikat sebenarnya setiap kementerian lembaga bisa mengikuti konsep ini. Gitu. Ubud, Tegalalang, Payangan itu Ulapan itu dalam bentuk apa, Pak Gong? Pembangunan apa gitu misalnya itu? Jadi diidentifikasi bahwa titik sentrum pertumbuhan kan Ubud. Ubud itu harus bisa ditopang oleh kecamatan lain, terutama Tegalalang dan Payangan. Nah, ketika dia ingin ditopang oleh daerah lain, maka kita harus jelas apa yang perlu dibangun di Ubud untuk membuat Ubud itu semakin sustain ke depan, berkelanjutan. Apa yang harus dibangun di Tegalalang, apa yang dibangun di Payangan. Gitu. Kurang lebih begitu konsepnya. Sehingga Ubud itu berkembang secara berkelanjutan karena ditopang oleh dua kecamatan yang lain. Bahkan mungkin nanti tambah karena ada Sekuati dan Blabatu. Nah, Ubud ini penataan paling utama itu adalah penataan mengenai mengatasi persoalan utama pertama di Ubud adalah kemacetan. Maka salah satu konsepnya adalah membuat central parking dan transport istilahnya transport lokal dari central parking itu ke yang mengelilingi kawasan Ubud gitu. Kemudian juga dipikirkan di mana menempatkan pusat pelayanan publik itu dibicarakan, termasuk konsep pengembangan Ubud yang ramah lingkungan, sehingga citra Ubud sebagai sebuah destinasi budaya dan juga alam wellness itu tetap dijaga gitu. Nah, ini konsep dari Bappenas yang kemudian sudah dibicarakan dengan berbagai stakeholders dan ini harusnya bisa menjadi rujukan di dalam proses membangun kawasan ini. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini kan ini belum di follow up menjadi suatu peraturan atau kebijakan yang mengikat gitu ya. Dan akhirnya pembangunan jadi sporadis, mana yang didahulukan karena memang investasi sekarang ini untuk membangun central parking itu besar juga. Besar Pak ya? Apalagi untuk vertikal ke bawah ya. Oh.
Yang itu Lebih pertama. mahal ke bawah atau bikin jalan layang, Pak Agung? Enggak, jalan layang di Bali kan Sulit konsep ya? tidak sulit diterima karena ada Apalagi aturan. di U-boat ya. Ya, kan kita Sulit ya? secara budaya juga tidak Tapi kalau tepat. dengan kondisi yang separah ini, Ya, harusnya mulai kita pikirkan parkir vertikal ditambah dengan konsep mungkin jadi community center di tempat parkir. Jadi tidak hanya tempat parkir, tapi juga bisa dipakai sebagai public area, lapangan misalnya atau untuk orang untuk melakukan jualan bisa juga di situ. Tetapi di bawah bisa dihubungkan satu lain sama lain melalui koridor. Itu konsep yang saya kira di berbagai negara, kamu lihat di Eropa juga. Orang nggak jalan di atas, tapi jalannya di bawah gitu. Yang menghubungkan Ya, satu ya, tempat ya, dengan ya. tempat lain. Itu Singapura lewat pun begitu Singapura juga. pun begitu. saya ke Singapura TOD naik kan? Ini, wih, saya di bawah tanah ini gitu. Iya, jadi konsepnya pasti hunian, Ya, apartemen, ya, ya, ya. ada pusat perbelanjaan, Hmm. shopping centers, di bawahnya pasti ada MRT. Transportasinya Iya. justru di bawah ya. Iya, transportasinya bahkan Mungkin nggak di Bali begitu, Pak? bisa saja, Bisa. karena kan pendek-pendek tempatnya. Karakter wilayahnya mungkin memungkinkan kah? Jangan-jangan bocor nanti. Enggak lah, teknologi kita sudah mampu Canggih melakukan ya? itu. Membuat satu terowongan di bawah untuk koridor itu bisa. Kan sudah ada Sudah berita ada. sempat 300 dapat triliun gitu untuk Iya, bikin jadi, LRT atau MRT itu. MRT itu konsep yang juga di bawah. TOD juga seperti Oke. juga kita lihat di Singapura. Kita sudah punya konsep itu di Jakarta kan. Tapi yang kita perlu ingatkan sebenarnya dalam membangun investasi ini, membangunnya mudah. Tapi maintenance pengelolaannya yang Nah, operasionalnya yang harus kita Pak perhatikan. Jokowi udah mengingatkan kan? Mengingatkan itu. Rugi. Karena pasti public transport Eh, di berbagai negara termasuk MRT, LRT itu pasti memerlukan satu subsidi dari pemerintah, siap nggak APBD, pemerintah mensubsidi gitu kan, Pak subsidi Jokowi? warganya. Nah, ini kan bisa kita harus hitung betul bisnis plan-nya kayak apa. Karena kalau dia dibangun kemudian operasionalnya tidak mampu, Tidak mampu. itu akan jadi Aduh, masalah. kacau juga kan? Kecuali kita sudah punya bisnis plan-nya. Oh, ternyata Ya. transportasi yang kita bangun itu disubsidi oleh, kompensasi oleh satu upaya untuk membuat sentra ekonomi baru di sekitar itu. Itu yang jadi bahan untuk mensubsidi gitu. Sehingga dia bisa operasionalnya bisa terjaga gitu. Terjaga dengan baik. Nah, itu kekhawatiran kita. Membangun gedung itu mudah. Gedung central parking 3 lantai, 4 lantai. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang akan mengelola, siapa yang akan mengurusnya, Nah, gitu. Kita harus punya itu yang planning sulit, sampai ya. sejauh itu. Nah, ini penting juga, tidak hanya kasus dalam konteks pembangunan MRT nantinya atau konsep ubud, tapi Besakeh juga kan. Besakeh. Besakeh kita Oh, mohon iya, besar iya, infrastrukturnya. Maintenance pengelolaannya itu harus diatur. Nah, itu penting sekali kita bicarakan badan pengelolanya, bagaimana dia mendapatkan sumber untuk mengelola bangunan itu. Jadi harus sampai ke situ perencanaannya, gitu. Oke. Berarti solusi sementaranya berarti membangun sentral parkir aja berarti, Pak. Kantong-kantong parkir Kantong dan parkir itu ya. central parking, dan itu terintegrasi dengan public transport. Dan kedua, ngatur lagi wilayah-wilayah yang memang kepadatannya tinggi itu karena aktiviti ekonomi, mungkin tidak harus semua aktiviti ekonomi yang bersifat mendukung di sebuah daerah itu. Misalnya sekolah. Ya, ya. Ya, sekolah itu kan memunculkan banyak crowd kan. Waktu dia ke sekolah atau dia pulang, dijemput, itu pasti akan jadi satu traffic baru. Kecuali kita mulai berpikir public services dan public utility itu ada di satu tempat yang memang kita siapkan. Jadi pusat pemerintahan, pelayanan publik, sekolah, rumah sakit, itu orang tidak perlu masuk ke dalam kota untuk mengakses itu. Itu kan mulai kita harus pikirkan mulai sekarang, dan itu ada upaya untuk membangunnya, karena itu butuh investasi. Nah, kalau misalnya tidak segera dicarikan solusi dengan melihat data yang Pak Gong tadi ucapkan nih, ke puluhan ribu pertumbuhan kendaraan dengan kondisi jalan yang belum diubah, gimana nih Pak Gong? Dan memang ini masalah solusi pajak di Bali ini memang
Ya ini sulit kan sekali ya Bang. memang Saya kendaraan ngobrol-ngobrol dengan sebanyak tokoh itu memang ya sulit sekali katanya. kalau kita kendaraan bertambah itu kan juga insentif untuk menambah kendaraan itu juga ada. Kredit makin murah untuk komersil Oh, kendaraan ya. sehingga orang kemudian di sisi lain public transport tidak membutuhi kebutuhan mereka gitu kan. Itu banyak faktor Saya yang ngobrol menyebabkan. sama Pak siapa di sini ya? Oh, Pak Demer ya, rokok Golkar katanya, Win, ada juga faktor positifnya kalau banyak kendaraan di Bali ini karena PBD Pemprov Bali kebanyakan dari sana gitu duitnya. Tapi kan cost kita dengan satu waktu Ya. efisiensi ya. Karena macet itu kan pemborosan dari sisi waktu dan dari segi juga banyak hal ya secara logistik itu biaya logistiknya makin tinggi. Dan kedua emisi. Oh ya. Emisi kita kan makin banyak dengan knalpot kendaraan. Hmm. Kecuali kita berani untuk switch ke kendaraan listrik gitu. Itu mungkin bisa menurunkan emisi. Nah, sekarang itu yang harus kita atur mulai dari hulu sampai hilirnya. Kalau kendaraan makin mudah, di beberapa negara kan mulai dengan mungkin parkirnya makin mahal, kemudian kendaraannya makin mahal, itu orang insentif memberi kendaraan menjadi kurang kan, dia lebih suka naik public transport. Dan public transportnya betul diatur dari tempat kerja ke tempat dia tinggal gitu. Kalau dia tidak bisa diatur begitu sulit. Tapi kita di Bali kan memang sulit ya, karena kita tidak hanya satu pekerjaan, kita ngayah ke tempat lain. Nah, itu yang membuat gitu. Kita perlu pikirkan itu tadi central parking yang lebih banyak atau pusat kantong parkir lebih banyak, kemudian pengaturan mengenai tata ruang, manajemen perizinan yang lebih efektif gitu. Supaya betul-betul kita bisa menyebar tingkat kepadatan supaya tidak satu tempat saja, bisa disebar ke tempat lain. Kalau Pak Jokowi tahu nggak kondisi di macetnya di Bali ini Pak Agung? Tahu ya pasti ya. Kalau makanya salah satu hal yang didorong kan sebenarnya public transport Bali melalui MRT itu. Dan itu saya kira hal yang dibicarakan oleh pemerintah pusat maupun belum belum betul-betul kita jadi satu keputusan yang solid dan kemudian ini dijalankan kapan, karena prinsip dalam investasi itu di tengah keterbatasan APBN dan APBD itu kan harus diprioritaskan, itu bisa dengan kerjasama swasta. Investasi oleh swasta, sehingga investasi swasta itu bisa ikut menyelesaikan soal ini dengan master plan yang kita sudah. Kalau dari APBN kan sulit kalau sekian triliun untuk itu dan ditambah tadi maintenance-nya, operasionalnya sudah ada hitung-hitungannya itu. Satu MRT 1 kilo berapa triliun habis untuk pembuatannya. Kemudian operasionalnya juga per tahun berapa. Kalau DKI dia bisa memenuhi dari berapa miliar ya dari dana yang APBD-nya. Gitu. Tapi kalau dikatakan devisa yang paling besar kan dari Bali gitu, Pak, untuk pusat gitu, dari paling besar kan itu kan ya mungkin ada pertimbangan lah nanti mungkin ya. Soal itu Win, harus ada satu formula yang memang kita propose ke pusat ya. Formula yang kurang lebih bisa lebih adil untuk Bali ya. Supaya perimbangan keuangan pusat daerah itu dalam tanda kutip bisa memenuhi kebutuhan yang dijalankan oleh Bali. Yang sekarang skemanya kan kita melalui apa yang disebut dengan dana alokasi khusus berdasarkan proposal kita ke pusat, bukan alokasinya. Nah, kalau alokasi gitu jelas bahwa kebutuhan pariwisata Bali membutuhkan beberapa hal yang secara rutin bisa dipenuhi melalui alokasi dana dari pusat, itu tentu harus dibicarakan dengan pusat. Yang kedua, dana alokasi khusus itu berdasarkan lebih banyak ke negosiasi akhirnya dengan pusat, apa yang jadi prioritas Bali, dan itu tentu berbeda-beda karena prioritas pemerintah pusat Yang ketiga, kita harus pikirkan investasi, Win. Pengertiannya investasi gini, shareholders. Kita menyertakan modal di beberapa tempat yang menurut saya menguntungkan Bali. ITDC, Angkasa Pura,
benua, kemudian pembangunan rumah sakit internasional. Kenapa kita tidak mempropos dengan dana Badung yang begitu besar APBD-nya dan provinsi bekerja sama seluruh kabupaten kota, kita membeli sahamnya. Atau diminta bahwa saham untuk pertumbuhan Angkasa Pura di Bali maupun di beberapa BUMN di Bali, kita ikut memberikan memiliki andil sehingga ownership-nya ada gitu loh. Sekarang kan ini pusat ini BUMN ini, kita nggak ada saham kita di situ. Saya kira itu harus kita mulai, termasuk GWK dulu, Win. Iya. Garuda Wisnu Kencana itu sebenarnya ada aset provinsi di situ, tapi akhirnya kita lepas gitu. Harusnya ini kita punya penyertaan modal dengan dana yang berlebih yang didapat dari pariwisata itu kita investasikan kembali ke yang terkait dengan hal yang mendatangkan produktif, ya. Yaitu BUMN di Bali, atau syukur kita beli tanah-tanah di Bali, Win. Beli tanah-tanah di Bali. Banyak misalnya sekarang orang ngeluh soal peralihan tanah di Bali, dibeli oleh investor di luar, dibeli oleh orang dari luar Bali kan. Kalau yang terjadi seperti itu, dana yang dimiliki oleh Pemda, provinsi maupun kabupaten kota, ngapain nggak beli aja tanah-tanah warga yang mau menjual itu. Pemdanya beli gitu ya. Sehingga kita punya bank tanah. Betul. Dan itu nanti bisa diupayakan untuk kepentingan ekonomi kesejahteraan masyarakat gitu. Toh itu sudah dimiliki oleh pemerintah daerah. Ya, gitu. Jadi nambah ini. Jadi pemerintah yang beli gitu, Pak. Iya, pemerintah yang beli ketika misalnya ada masyarakat yang kesulitan menjual tanahnya atau mereka mau menjual tanahnya, dia bisa menjualnya pada pemerintah daerah gitu. Itu semacam bank tanah, Win. Jadi Pemprov memiliki banyak tanah-tanah aset. Dan itu dilakukan dengan cara membeli tanah yang oleh orang-orang Bali yang merasa ingin mengkonversi menjual tanahnya kepada orang luar itu jual aja ke Pemprov. Nanti Pemprov yang bekerja sama dengan berbagai Tapi kalau gubernurnya bagus. Kalau kan ada juga saya dengar isu dulunya tanah Pemprov kok bisa beralih. Ya, itu makanya kita pertama harus punya badan aset yang bagus. Kita identifikasi di mana saja aset-aset Pemprov, aset-aset milik Penkap. Yang kedua, pengelolaan aset, Win. Pengelolaan aset. Ya, kalau kita nggak punya aset tapi kita nggak kelola dengan baik, dia akan tidak produktif. Betul. Ya, banyak tanah provinsi itu ada di berbagai tempat di sekarang ini. Tetapi hanya untuk pertanian misalnya, dan itu hasilnya juga nggak jelas, atau disewakan. Nah, sekarang harus ada pengelolaan aset yang lebih bagus gitu, supaya bisa kita memperoleh sumber tambahan dari APBD yang kita miliki. Ya. Siap. Wah, ini baru bicara macet aja udah. Cuman saya ingin biar mumpung Pak Agung di sini kita tuntaskan aja lah Pak Agung ya. Mungkin jadi 2 episode nanti. Boleh. Karena kan ini pergantian pemimpin kan. Jadi masyarakat Bali jadi harus tahu lah kondisinya gitu dan solusinya mungkin dari Pak Agung yang notabene hampir setiap hari mungkin ketemu dengan presiden gitu Pak Agung. Kemudian setelah kemacetan masalah sampah ini Pak Agung. Iya. Juga menjadi PR. Sampah ini Bali, PR semua daerah, Win. Semua daerah. Bahkan saya di Jogja kemarin juga ada darurat sampah itu juga. Tapi kita harus Bali harus jadi contoh kalau mau ya. Bagi daerah lain jangan menyelesaikan. Kita punya narasi Trihito Karano katanya. Ya. Kita bangga-banggakan selalu. Baru turun dari pesawat udah lihat gunung sampah gitu. Gimana ini? Sakerti gitu katanya, punya banyak sekali ajaran yang bagus, nilai yang bagus. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah sampah nggak berhasil, kan ada gap antara nilai yang bagus itu dengan kenyataan. Nah, karena itu sampah ini dari dulu itu persoalannya tidak dihilir. Sekarang kan banyak upaya kita untuk menyelesaikan sampah itu dihilir. Itu biasanya sekarang gerakan untuk memungut sampah, mengumpulkan sampah, membersihkan sungai. Itu penting dihilir. Tetapi kita harus lihat hulunya, masalahnya apa.
hulu itu pada sumbernya keluarga. Sampah-sampah itu adanya munculnya di keluarga, di rumah tangga. Jadi di hulu ini harus ada edukasi, Win. Itu yang harus kita lakukan. Pertama edukasi untuk 3R itu, mengurangi sampahnya, udah itu reduce, mengurangi, gitu, reuse kalau bisa dimanfaatkan, recycle bisa diolah lagi. Kalau dulu kita kan secara sistem tradisional mengolah limbah dan sampah ada tebel biasanya Kalau setiap sumpah untuk masyarakat di desa ya tebel modern sekarang ada konsep untuk membuat tebel modern. Limbah dulu hasil makanan kita itu diberikan pada celeng kan, maman kucit gitu. Itu ada dulu konsep tradisional kita waktu itu. Tapi sekarang berubah karena tebel ada, kucit nggak ada lagi. kalau di desa masih ada kucit, tapi itu kan mengolah limbahnya bisa. Nah, ini harus mulai dari hulunya. Keluarga harus didik untuk reduce, mengurangi jumlah sampahnya. Nah, untuk mendidik keluarga itu maka harus ada 2 cara. Satu, dia membiasakan itu di dalam kehidupannya melalui pendidikan, melalui anak-anak kita sampai pada perarem, aturan yang mengikat di setiap komunitas gitu. Perarem yang misalnya orang tidak boleh mencampur adukkan sampah. Dia harus memisahkan sampah, mana yang organik dan anorganik. Bahkan di beberapa desa adat itu sudah ada aturan yang detail, Win. Kalau dia sampahnya adalah sampah dicampur, dia akan tidak diangkut oleh mobil pengangkut sampah. Oh, itu jadi konflik. Kenapa nggak diangkut? Kan orang ini nggak dicampur. Karena dia dicampur, harus dipisah, Win. Nah, sampah-sampah yang sudah dipisah ini, yang misalnya yang organik itu kan bisa diolah lagi. Nah, diolah baru fase kedua kita harus bicarakan proses pengolahan sampah yang dengan teknologi sekarang itu harusnya lebih baik, tidak bau, composting dan lain-lain. Di beberapa daerah kan sudah dikasih tuh, di beberapa desa tempat pengolahan sampah oleh pemerintah provinsi disubsidi untuk membuat sampah. Tapi kan volume sampahnya masih sedikit, atau kedua belum terpilah gitu. Karena tadi belum ada edukasi sudah dan terpilah di hulu, kemudian dihilir lagi dicampur gitu. Nah, ketika di pengolahan sampah teknologinya harus diberikan. Artinya harus ada training untuk pengolahan sampah ini. Dan bahkan tempat pengolahan sampah supaya tidak jadi bau itu dibuat satu tempat edukasi di Padang Tegal, itu tempat pengolahan komposnya. Itu bisa ditonton, Win. Oleh masyarakat dari atas gitu, sehingga itu jadi tempat edukasi juga untuk masyarakat dan anak-anak gitu. Nah, setelah dia jadi kompos, pertanyaannya siapa yang akan jadi off-taker dari kompos itu pertanyaan, Win. Kemudian karena sampahnya sudah diolah jadi kompos, yang beli komposnya nggak ada. Nah, itu ini harusnya disambungkan dengan pertanian, integrated farming namanya. Jadi kompos-kompos masyarakat itu harus bisa digunakan untuk pertanian. Nah, dari pertanian itu baru nilainya bisa dijual, didapat. Bahkan bila perlu pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan membeli kompos-kompos itu untuk ngerabukin tanaman-tanaman taman kota gitu. Harusnya bisa di jadi persoalan off-taker jadi masalah kalau di setelah pengolahan. Siapa yang akan membeli kompos itu? Nah, ini harus dipikirkan sirkulernya, siklusnya, sehingga cara penanganan berbasis sumber jalan gitu. Kalau nggak jalan, ini pasti orang kan ke teknologi yang landfill itu, insenerator katanya kan, mengambil sampah dibawa ke tempat terbuka, ditimbun di situ, yang campur, bahkan ke sungai gitu. Sungai dibuang, laut dibuang. Gitu. Nah, di dalam sistem pengolahan yang terbuka, TPS itu, yang terbuka itu, harusnya dari awal kita sudah mikirkan salah satu investasinya yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Ini sejak tahun 2015. Ini kan sudah dari dulu, Pak. Iya, 2015 itu dibicarakan. Cuman kan kata Pak Mangku Pastike itu, waduh ini kacau, tidak ada kerjasama dari PLN, katanya maunya biasanya bayar segini untuk, tapi
Akhirnya kacau lah. Ya, gitu. itu problem dari pembangkit listrik tenaga sampah itu. Itu pertama dari input. Masih misalnya sampahnya belum terpilah. Ya. Itu akan menyulitkan untuk pembakaran macam-macam. Dengan teknologi yang sekarang mungkin itu bisa selesai. Tapi memang problem berikutnya adalah harga listriknya. Nah, itu. Karena ketika ini harga listriknya kan harus dibeli oleh PLN sebagai penyalurnya. PLN bisanya bayar segini, itu yang Iya. yang ini kalau bayar segitu saya nggak, Nah, investasi saya nggak sampai nih. Gitu. ya, dia pasti harganya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau pusat pembangkit listrik tenaga sampah itu karena dia teknologi dan lain-lain, harganya mungkin nilai per kWh-nya lebih tinggi dibandingkan dengan harga listrik dari batu bara. Sehingga ketika pilihan itu terjadi, yang milih yang lebih murah harganya. Betul. Nah, ini kan perlu subsidi juga. Jadi setiap pembelian listriknya bisa saja harus diatur formula. Tapi serius dulu mikirin ini hulu dan hilir. Ya. Gitu. Jadi investasi di belakang tapi juga ditata di hulunya. Sehingga nanti akan bisa menjadi solusi Yang Pak Agung komprehensif. katakan tadi itu kan sebetulnya sudah menjadi program oleh pemerintah kita kan. Tapi kenapa sulit sekali melaksanakan itu Pak Agung ya? Apa benang merahnya di mana itu kira-kira ya? Pertama soal pilihan investor, kadang-kadang investornya dengan teknologi yang tepat atau bahkan mungkin teknologi dengan harga tertentu itu satu isu. Jadi kan sekarang investor untuk menawarkan pengolahan sampah kan juga banyak gitu. Dengan berbagai teknologi yang mereka miliki. Itu harus kita punya teknologi yang tepat tapi dengan harga yang lebih efisien gitu kan, lebih kompetitif. Yang kedua faktor input sampahnya. Itu tadi perilaku masyarakat yang harus diatur dalam pengelolaan sampah, penanganan bawa ke tempat pengolahan. Ini penting sekali faktor teknologi karena isu kemarin Kertalangu kan isu teknologi. Iya. Sampai sekarang pun saya Bau lihat di gitu sana kan. masih bau. Iya, saya juga enggak gitu. Melihat mendapatkan banyak sekali keluhan warga terkait dengan itu. Harus teknologi nih. Teknologi karena teknologi untuk mengatasi soal itu harus ada gitu. Harus ada kontrol atau penanganan pengawasan kalau enggak terhadap itu ekonomi kan terdampak juga kan. Iya. Jadi sebelumnya di sana kan ada senggol mungkin itu udah bau jadi orang pada malas ke sana kan. Gitu. Nah, itu juga masalah teknologi, pilihan teknologi. Bagaimana membuat teknologi itu rendah emisi, kemudian juga tidak bau. Yang paling penting juga harga listriknya. Harga listrik. Yang bisa dan manajemennya sebaiknya ke swasta itu Pak Agung. Ya, karena kalau birokrasi pemerintahan biasanya kan kebanyakan itu KKN biasanya. Iya. Ya ini kita harus pengelolaannya juga profesional ya. Profesional itu harus dicari orang yang mampu mengelola ini harus dilakukan gitu. Dan ini ekonomi konservasi sebenarnya. Karena dari sisi penanganan soal lingkungan itu ada sisi ekonominya. Ya. Itu ekonomi konservasi yang saya kira harus kita dorong untuk dilakukan. Investasi dalam secara ekonomi mungkin menguntungkan juga, tetapi menyelesaikan masalah sampahnya. Oke, siap. Termasuk juga bank-bank sampah sekarang muncul kan untuk anorganik itu. Kalau soal keamanan nih Pak Agung, jadi isu juga di kalangan media sosial, netizen. Ini Bali ada apa dengan Bali sekarang? Keributan di mana-mana mungkin karena faktor macet ini juga berdampak ke sisi emosi orang di jalan. Sering saya lihat orang berkelahi dikit-dikit duel di jalan gitu sekarang. Iya. Ini bahkan kemarin ada politisi ditembak itu di Badung. Makanya muncul kemudian opini di media sosial, kenapa nggak Pak Petrus saja jadi gubernur gitu. Waktu itu gara-gara pidato beliau yang gigit kupingnya itu dulu. Tapi kita nggak membicarakan ormas nih sekarang ya. Jadi isu keamanan di Bali lah. Keamanan ada kontrol gitu loh. Iya. Ada dua hal penting sebenarnya dalam isu keamanan itu. Pertama adalah soal law enforcement, penegakan hukum. Okay. Yang kedua adalah soal edukasi, literasi.
ke literasi, masyarakat. terutama masyarakat dan juga pada warga negara asing. Karena sekarang yang jadi tertuduh, yang banyak menimbulkan masalah di dalam ekspos itu kan warga negara asing. Oke, WNA yang berulah Terutama itu turis ya, turis yang datang dan macam. Law enforcement itu penting sekali karena di situ ada ketegasan untuk membangun kredibilitas sebenarnya, kredibilitas aparat untuk menegakkan aturan hukum yang ada. Kalau kaitannya dengan ini kan orang asing dan juga mereka hadir ke Bali dan lain-lain, itu kan ada aturan yang sudah dirumuskan. Nah sekarang penegakan aturan aja. Nah tentu perlu ada organ-organ yang terlibat dan ini harus ada konsolidasi. Di situ pertama adalah imigrasi, kedua tenaga kerja, Kemenaker, ketiga adalah kaitan dengan kepolisian Polda. juga kan. Ya, dulu Win waktu saya kecil di Ubud itu kan setiap turis datang menginap itu kita tulis namanya, dikasih form di homestay. Kita kan biasanya ada homestay di Ubud itu ya. Ada satu kertas gitu yang diisi laporan rangkap berapa gitu, nama turisnya, pasportnya dan lain-lain. Itu kita laporkan ke Polsek dulu. Ini pengawasan orang asing itu polisi terlibat waktu itu. Tetapi sekarang kan hanya imigrasi saja yang terlibat dalam pengawasan orang asing. Nah ini perlu tim terpadu menurut saya, supaya satu langkahnya lebih terkonsolidasi. Yang punya banyak aparat di bawah kan kepolisian, Babinsa ada kan di level desa, kemudian ada Polsek gitu kan. Pemerintah daerah juga punya orang Satpol PP atau apa yang terlibat di isu keamanan. Kemudian imigrasi karena terbatas kan mungkin tidak bisa terus mengawasi. Nah, ini harus dipikirkan konsolidasi lembaganya dan juga ada tempat pengaduan. Call center gitu loh, ada tempat untuk mengadu bahwa ada hal yang mencurigakan atau hal yang menurut mereka perlu melanggar aturan, itu ada call centernya. Dan itu orang bisa melapor ke sana dan diturunkan kalau bisa cepat. Dalam format WA atau aplikasi. Gitu kan? Sekarang kan netizen yang melaporkan. Betul. Diunggah sekarang by viral aja kan? Iya, by viral gitu. Viral ya netizen. Citizen journalism gitu. Tapi kalau pemerintah bikin semacam tempat 911 gitu kan, melaporkan tentang situasi yang terjadi, aparat bisa punya protap gimana cara turunnya cepat gitu, merespon cepat ya. Jangan sampai viral baru turun gitu. Tapi ada quick respon yang harus dilakukan. Itu memindahkan fungsi-fungsi yang sekarang ini melalui alarm misalnya di netizen, kemudian baru diramaikan, baru direspon itu ke aparat untuk bekerja gitu. Jangan sampai baru viral baru bekerja. Ini harusnya ada preventif. Itu yang membuat dikit-dikit viral, karena tanpa viral seakan-akan aparat kita atau pemerintah atau apapun itu tidak kerja. Tidak semua begitu. Padahal sudah sebenarnya harusnya ada satu kontak center yang orang cepat bisa, dan ada protap untuk cepat untuk turun gitu. Supaya tidak memunculkan masalah berlarut-larut gitu. Nah, yang kedua, edukasi literasi pada orang-orang yang datang ke Bali gitu. Apa yang boleh dan tidak boleh. Literasi itu kan bisa dilakukan melalui berbagai cara ya, mulai literasi oleh travel bureau-nya, airline-nya, atau melalui untuk backpackers perlu diambil cara-cara yang tertentu sehingga mereka betul-betul bisa mendapatkan apa yang boleh dan tidak boleh gitu. Kalau bicara konteks turis, Pak Agung, apakah dari dulu memang banyak turis yang dalam tanda kutip miskin gitu ke Bali ini, atau memang baru-baru ini pasca Covid karena ada Ukraina Rusia yang perang konflik itu sehingga mereka ramai-ramai ke sini gitu? Saya sempat diskusi juga kan dengan teman masalah ini. Win, sebenarnya dari dulu udah ada turis yang gini-gini, cuman sekarang kan karena ada medsos, jadi dia gampang viral dulu. Nah, kalau Pak Agung melihatnya gimana Pak? Backpacker itu kan fenomena yang sudah panjang, Win. Dari dulu ya. Backpacker dan banyak orang
menjadi tren ya melakukan Maksud backpacker. saya bukan backpacker, artinya turis yang memang dalam tidak kaya lah, pas-pasan duitnya gitu. Dari dulu ada Dari dulu terjadi, cuman waktu itu kan kita punya pengawasan cepat atau mungkin juga untuk dipulangkan itu lebih cepat dilakukan dan itu pelaporannya terjadi gitu. Ada masalah terjadi. Kalau saya di Ubud sejak 80-an juga ada kasus-kasus yang mungkin tidak sedramai sekarang tetapi ada gitu. Ada. Nah, dengan makin banyaknya terjadi kan mass tourism sekarang. Karena ongkos airline murah atau dianggap Bali itu bisa lebih murah dibandingkan tempat lain, itu mereka datang ke Bali. Nah, ini harus diantisipasi dengan berbagai langkah kan. Yang kedua adalah mungkin kalau kita geser ya harus dilihat mengenai quality tourism itu. Artinya ada syarat-syarat tertentu misalnya untuk dia bisa ke Bali kan bisa aja ditentuin bahwa dia harus punya uang sebanyak berapa gitu tabungannya gitu. Kadang-kadang kan itu penting. Kalau kita ke beberapa negara yang ada visanya kan gitu ditanya berapa tabungannya, kamu akan datang berapa lama, di mana kamu akan tinggal, itu kan satu hal yang sangat lazim dilakukan di berbagai negara. Kita kan visa on arrival sekarang orang bebas visa, kemudian datang visa on arrival dia datang saja, pengawasannya jadi penting. Kita ingin mengundang orang datang, tetapi ketika di sini harus betul-betul sistem kontrolnya. Lain misalnya dari awal dia sudah diketatin gitu, dengan keharusan dengan visa gitu. Baru dia bisa masuk. Kalau dia tidak punya visa tidak bisa masuk. Tapi kita kan membuka itu bebas visa itu. Walaupun sekarang direview berapa negara yang tidak relevan dihapus gitu. Maksud saya sistem kontrolnya harus dijaga, termasuk edukasi kepada wisatawan. Ini penting termasuk juga yang pekerjaan. Nah, yang turis-turis yang visa liburan tapi kerja di Bali. Gitu. Kerja dan bikin usaha. Iya, itu bikin usaha kan harus ada kontrol yang kuat, pengaduannya juga. Itu kata teman saya itu, Win, sebenarnya kita yang salah. Kalau orang Bali nggak ngasih izin, dia nggak mungkin bisa loh gitu. Iya. Masalahnya kalau misalnya dia sebagai adat kalian itu orang dia dikasih duit dikit udah dikasih izin. Dulu kan ada nomini, Win. Nomini dulu ya. Kan ada dia punya itu beli tanah atau beli pinjam nama orang lokal. Itu terjadi. Sekarang masih ada ya? Masih terjadi, Win. Dan itu akhirnya menimbulkan masalah kasus hukum kan macam-macam juga terjadi kan. Tapi intinya ini bukan sesuatu yang baru, tapi kita harus mulai mengidentifikasi titik lemah dari apa yang kita sedang hadapi itu. Dan kita harus perkuat, mana yang lemah itu kita perkuat gitu. Aturannya cukup nggak? Aturannya cukup, penegakan aturan cukup nggak gitu. Edukasinya gimana? Itu harus kita tahu titik-titik sumbatan masalahnya di mana. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, itu dibiarin akan terus berulang gitu. Karena kita nggak pernah menangani itu secara lebih komprehensif gitu. Hanya rapid respon aja. Ini sporadis gitu. Ini masalah, selesai masalah gitu. Iya, siap Pak Gong. Nah, Pak Gong, kemarin saya dengar Pak Jokowi nyinggung ada pemerintah daerah yang dananya besar sekali, tapi arah pembangunannya tidak jelas gitu. Memang ya saya banyak kemudian netizen beropini, oh ini maksudnya Giri Praste nih diserang nih. Kalau Pak Gong melihatnya bagaimana? Pak Jokowi memang menyoroti Badung sekarang ini atau ya gimana? Itu kan bisa tafsir, tapi kan tafsirnya kan ke Badung. Tafsir yang muncul kan bisa bermacam-macam, tapi intinya kan itu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah. Ke seluruh kepala daerah. Bupati wali kota yang mempunyai kecenderungan yang sama. Ya. Jadi ini bukan fenomena 1-2 kota, tapi semua daerah yang mempunyai problem yang sama dalam mendesain kotanya atau merancanakan sebuah program yang harus dibangun ke depan. Apalagi daerah itu memiliki sumber pendapat cukup tinggi, karena kita lebih sering membelanjakan itu, misalnya untuk Pak Jokowi nyinggung soal hibah, malah dipakai untuk hibah-hibah gitu. Tapi tidak untuk investasi. Nih, gitu. Nah, investasi itu yang saya sebut tadi, Win.
Investasi tadi, bagaimana Pemda tidak hanya memberikan services kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan itu lebih baik. Itu kan investasi juga, investasi manusia. Supaya manusianya lebih bagus. Ya, Tetapi juga investasi yang produktif, misalnya membeli satu aset ataupun mengusahakan sebuah aset supaya dia menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan sumber ekonomi yang lebih bagus, kan sebuah upaya yang produktif gitu. ya. Nah, itu saya kira salah satu yang perlu kita pikirkan. Surplus ekonomi itu harus tepat gitu. Dialokasikan pada sesuatu yang relevan dengan kebutuhan dan juga investasi masa depan gitu. Karena kalau sesuatu terjadi, ini kasusnya bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk daerah-daerah kaya sumber daya alam. Ya, Kaya itu kan banyak pengertian. Kaya sumber daya alam juga. Dia punya minyak, batu bara. Dia surplusnya ekonominya tinggi, dapat sumber pendapatan bagi hasil dan lain-lain. Dia habiskan, tidak investasi dia. Ya. Nah, ini akhirnya menimbulkan masalah baru ketika sumber daya alamnya habis. Habis, batu baranya habis, minyaknya habis, dia mau ngapain gitu. Nah, itu yang dalam banyak hal disebut dengan dark disease, penyakit Belanda. Daerah-daerah yang dulunya sumber daya alamnya tinggi, dia lupa melakukan investasi ke sumber daya manusianya, akhirnya sumber daya alamnya habis, orangnya miskin dan tergantung pada orang lain gitu. Makanya daerah-daerah sumber daya alam dan sumber pendapatnya tinggi harus berani investasi sumber daya manusianya dan juga investasi untuk produktif sehingga sustain ke depan. Kalau terjadi gangguan terhadap sesuatu, dia punya cadangan gitu. Coba lihat sekarang Bali ketika situasi Gunung Agung meletus sama pandemi. Pariwisata sedang ngambruk gitu. Baru ingat pertanian, Win, ya. Semua baru kita kembali ke akar pertanian, perkebun gitu kan. Beternak. Setelah pariwisata hidup lagi, lupa lagi itu. Saya pengalaman dulu gitu, Bagus. Teman saya dulu waktu Covid, ada yang jualan gini, begitu pariwisata buka, langsung ditinggal kebunnya, ternaknya, usahanya, yang lain. Padahal agribisnis Bali luar biasa kalau kita mau kembangkan kan. Kita punya sektor pertanian, perkebunan yang jadi modal harusnya, tapi ditambah agribisnis supaya dia betul-betul mempunyai nilai tambah. Yang kalah kan dari petani, sekarang kan banyak persoalan kalah. Jadi petani gitu. Regenerasi tidak terjadi. Produknya dibeli murah gitu karena menjaga inflasi dan macam-macam kan. Makanya harus dibuat supaya dia menjadi nilai tambah. Apakah dia nilai tambahnya brandingnya, marketingnya, atau juga hilirisasi hasil pertanian. Dijadikan produk dia baru bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Betul. Nah, menurut saya itu yang harus kita pikirkan kembali ya. Agribisnis di Bali yang kemudian disupport oleh berbagai kebijakan termasuk juga infrastruktur supaya betul-betul sektor pertanian bisa menghidupi sehingga nggak apa-apa nggak pariwisata gitu loh. Pariwisata di salah satu daerah tapi sini pertaniannya bisa kuat dia dan bisa sejahtera orang yang bergerak di pariwisata. Ini harus balance ya. Seimbang antara pertanian dengan apalagi pertanian dan peternakan integrated. Sapi Bali misalnya sekarang ini Win. Itu kan harus kita jaga sebagai satu kekayaan. Sapi Bali maksudnya? Iya, sapi Bali itu khas sekali karena tidak semua banteng di Jawa. Bukan kandang banteng. Iya. Bukan gitu. Bali itu punya plasdanupah gitu, keagamaan hayati yang luar biasa termasuk sapi Bali ini. Sapi Bali ini harus betul-betul kita jaga sebagai warisan kekayaan hayati kita, tetapi di sisi lain dia bisa produktif untuk kepentingan. Nah, ini kan kaitannya dengan pertanian besar gitu. Nah, itu sebabnya mengapa pertanian tidak boleh dilupakan di tengah gemerlap pariwisata gitu. Tapi ini diskusi 5 tahun sekali aja. Ya, setelah pemilu. Udah ada lagi gitu. Sama waktu pandemi. Betul. Wah, semua orang bicara pertanian, perkebunan. Ya. Tapi ketika waktu itu banyak petani jeruk di utara, di Kintamani atau di daerah utara itu yang kesulitan ketika dia tidak punya tempat untuk pendinginnya, cold storage. Dia mau ekspor kemana,
ke bawah kemana harus punya cold storage. Jadi ini harus juga ditangani. Kenapa dia sama sektor kreatif Bali itu luar biasa. Sektor kreatif Bali itu punya potensi yang tidak kalah dengan sektor pertanian ya. Dan itu bisa menular ke daerah lain karena sumber ekonomi kreatif kan tidak hanya Bali, ada Bandung, Jogja, dan ini harus hidup juga ekosistemnya supaya Kalau betul-betul kebudayaan kesenian di Bali masih bisa jadi market nggak Pak Agung, pariwisata? Masih turis di Bali ini dia sebenarnya sekarang sudah masih ingin lihat budaya ciri khas Bali atau memang sudah beralih ke bis club gitu sekarang itu? ya sekarang harus kita mulai dengan pariwisata bentuk baru ya karena kita dulu kan awalnya menjualnya budaya dan alam Adat gitu. ya budaya, kita bicara soal budaya itu Bali terkenal sejak tahun 1930-an sebagai daerah destinasi karena kekayaan budaya. Alamnya juga indah, pantai, gunung, danau. Tapi dua-duanya ini sudah dimiliki juga oleh tempat lain. Kompetitor kita juga memiliki dua hal yang sama. Banyak Bali baru juga kan. Budaya dan pariwisata gitu. Budaya dan alam. Nah, kita harus punya satu model pariwisata baru yang berdasarkan event, kegiatan, atraksi. Supaya menariknya lebih kuat lagi gitu. Nah, itu berkembang sekarang ini. Gimana orang menampilkan atraksi yang menarik perhatian orang untuk datang. Ada orang datang itu untuk wellness di Bali. Dia penyembuhan. Dia harus diberikan sesuatu yang terkait dengan wellness ini. Bali punya alam yang bagus, budaya wellness yang bagus. Nah, itu Risti. Yang kedua, mungkin orang datang bukan dengan untuk wellness, mungkin dia datang untuk menyaksikan tarian budaya Bali tetapi dengan satu hal yang menarik kekinian gitu loh. Tidak hanya seperti masa lalu dikemas dengan hal yang baru gitu. Dengan hal yang baru ini makin menarik. Jadi intinya saya ingin katakan harus punya satu hal-hal lebih baru untuk memanfaatkan alam dan budaya ini. Tidak bisa sehingga tidak monoton gitu. Nah, itu udah saya pikirkan dengan kemasan baru, tidak lagi dengan soal beach club dan lain itu kan bukan kita. Sekali, apakah masih diminati turis ya kalau kita masih monoton seperti ini? Ya, gitu kan? Makanya kita harus pikirkan bentuk-bentuk baru. Misalnya salah satu hal yang menarik misalnya tempat teater yang khusus yang besar yang kita belum miliki. Berarti Pak Agung setuju program Pak Koster membangun PKB itu ya? Berarti ya? Teater itu tidak harus dengan satu investasi yang satu tempat, itu, tapi gitu ya. juga bisa kita lakukan di tempat-tempat lain dengan metode lain. Misalnya gini, tarian-tarian yang sudah ada di desa sekarang ini diberi sentuhan baru, sehingga bisa lebih segi lighting, segi maksudnya bukan tariannya atau apanya gitu maksud tariannya sentuhan teknologi untuk membantu dia lebih kemasannya bagus. Bukan tariannya diubah gitu. Tidak diubah, pakaiannya tetap mungkin tapi ada ekosistem yang dibangun, misalnya lightingnya, sound systemnya, backgroundnya gitu. Itu kan perlu satu sentuhan kreatif ya. Betul. Nah, sama lihat di Balai Agung. Pak Jokowi yang punya tim kreatif yang hebat ini kan. Seperti Balai Agung pertunjukan Taman Safari itu kan ada Balai Agung tuh setiap sore. Pernah nonton Win ya? Ya. Itu dikemas atraksi dengan baik ya. Dan ceritanya cerita yang sudah kita lihat inspirasi dari masyarakat, tetapi kemasan itu betul-betul ada sentuhan kuratornya, ada konduktornya, ada sehingga sound systemnya, tampilannya, dan itu bisa disaksikan ribuan orang. Itu yang sehingga jadi menarik gitu. Dan kita harus punya banyak seperti itu. Even sekarang kan cuma persaketian Bali ya, Bali Jani, dan itu pun lebih ke wisatawan Nusantara dan lokal. Gimana membuat event yang bisa menarik? Oh, nanti bulan ini akan ada event ini, orang seluruh dunia datang ke Bali gitu. Gitu. Jadi orang punya daya tarik karena kegiatan itu. Ketika orang ada misalnya Spanyol ada Matador, ada itu orang di tanggal atau tanggal yang tertentu itu orang datang beramai-ramai untuk menyaksikan
sapi dilepas itu orang lari sama-sama itu, atau Pasadena misalnya ada event tahunan untuk bunga gitu. Dan kita harus mengenalkan sesuatu event yang global gitu sehingga orang setiap tahun itu datang. Siap. Nah Pak Agung, ini biar nggak tanggung, ini Bandara Buleleng serius akan diwujudkan sekarang Pak Agung, kira-kira ya. Kan jadi isu kan, wah 5 tahun sekali untuk politik aja. Nah, dan Gibran kan sudah sempat janji juga di Buleleng itu. Kira-kira komitmen pemerintah pusat ya, isu utama sebenarnya kita ingin mendorong sentra-sentra ekonomi baru ya. Sentra ekonomi baru tidak hanya di Bali Selatan tapi Bali Utara. Pertanyaannya, apakah sentra ekonomi baru itu dipicu oleh triggernya apa? Itu harus dikaji lah, sama-sama orang kita harus mendiskusikan lagi. Masih akan dibicarakan lagi. Ya, dulu kan sempat muncul pada masa era Pak Jokowi ya, tetapi tidak bisa menjadi prioritas waktu itu. Akhirnya PSN-nya tidak diprioritaskan. Pusat pembangunan bandara itu kan masuk PSN, proyek strategis nasional. Ya. Proyek strategis nasional itu waktu itu ada 2 masalah serius mengenai lahan dan kedua, apakah bisa didanai oleh APBN waktu itu untuk membangun infrastrukturnya. Nah, akhirnya kan ditunda karena yang kemudian diprioritaskan akhirnya lebih ke jalan tol, maupun itu tidak dari APBN ya, melalui kerjasama dengan swasta misalnya. Tapi intinya harus kita mulai membicarakan apa yang bisa menjadi trigger dari munculnya sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah lain di Bali. Jadi kita nggak bicara Bali Utara aja, Bali Timur dan Bali Barat. Iya kan, kita harus juga bicara soal Bali Timur dan Bali Barat. Apa yang menjadi triggernya? Pada intinya, dan itu akan diwujudkan Bandara Bali Utara ini Pak Gong. Kita lihat pemerintahan baru ini kan kemarin ditunda, setelah itu Oktober betul, pemerintahan baru yang akan memutuskan. Kalau Pak Jokowi ada sempat diskusi dengan Pak Gong tentang Bandara Bali Utara. Ini saya kira keputusan di dalam kabinet ya. PSN itu proyek strategis nasional waktu itu memang ditunda. Berarti sekarang posisinya ditunda. Waktu itu kan kita dari sekian PSN itu mana yang bisa selesai tahun 2024. Oke. Kan tidak semua bisa selesai 2024. Kalau bisa dikejar selesai tahun 2024 itu diprioritaskan. Tapi kalau yang tidak itu di-delay dulu, ditunda gitu. Dan dipertimbangkan nanti sesuai dengan kebutuhan. Pasti setiap PSN ada kajiannya kan. Feasibilitas studies dan lain-lain itu harus ada kajian yang kuat untuk itu. Nah, tentu ini akan tergantung pemerintahan berikutnya. Kalau pemerintahan Prabowo Gibran, Pak Agung masih jadi koordinator staf khusus? Saya berakhir 20 Oktober. Setelah presiden. Pembicara internal kan sudah pasti gini kan. Oh, Pak Agung masih akan direkrut. Dari itu ada saya selesai 20 Oktober jadi. Oh gitu. Selesai atau banyak yang menginginkan katanya Pak Agung Ari aja lah. Jadi maju gubernur, ada jangan-jangan besok nih Pak Agung ke daftar ini. Enggak ada tuh. Erwin aja itu. Saya ngundang kemarin ke sini Pak Putu Arte kan. Dari semua tokoh itu Pak Putu siapa Pak Putu? Ya kalau Pak Agung Ari memang niat maju saya dukung beliau. Itu kembali kita harus bicarain dulu konsepnya, bicara soal gagasan-gagasan yang penting, terutama menyelesaikan masalah hari ini di Bali gitu. Itu yang penting. Itu penting dulu masyarakat supaya juga mendapatkan. Karena ini udah last minute nih Pak Agung ya. Di last minute ini Pak Agung menyatakan sudah tidak akan maju. Ya. Maju itu enggak Pak Agung kira-kira? Kan Erwin yang tanya. Enggak Pak Agung kira-kira akan ikut konstelasi Pilgub ini atau enggak kira-kira? Ini waktunya kapan sih Win? Masih lama. Sampai 29 Agustus ini kan. Oh gitu ya. Kan tinggal ini tanggal 22 tinggal 7 hari nih Pak Agung. Iya, 7 hari ya.
Kira-kira akan maju atau enggak Pak Gong? Ini yang nanya Erwin atau yang nanya siapa dia? Enggak, serius saya. Yang nanya kan netizen ini Pak Gong. Iya kan. Kan yang nanya netizen bukan partai-partai. Wah, kalau gini kayaknya ada tanda-tanda ini. Iya. Pak Gong belum bisa jawab nih. Ya biarkan menilai sendiri gitu lah modelnya. Iya, kan ini saya mengajak ini kita sebelum bicara pemimpin dan kepemimpinan kita bicara masalah tawaran dulu ya. masalah yang Oke. harus kita selesaikan. Karena kan kita bisa aja setiap 5 tahun terus begini. Betul. Siapa kandidat gubernur, wakil gubernur, siapa bupati, wali kota. Tapi kita nggak bicarakan masalah apa yang harus kita bicarakan dan kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi ini. Kalau nggak punya konsep masa kita pilih? Ya. Karena apalagi politik ini dalam sejam pun bisa berubah kan gitu. Pak Gong bilang ya sekarang besok bisa dinamis lah situasi. Dinamis lah. Meski apalagi dalam hitungan 7 hari, dalam hitungan jam aja bisa berubah kan itu kayaknya Pak Gong. Apalagi ada keputusan MK itu ya. Wah, itu. Siapa Gong? Next kita diskusi lagi Pak Gong. Iya, Win. Ya, kita setidaknya yang bisa mengundang Pak Gong Suksemo. Saya terima kasih banyak Win. juga nih. Ya lihat Erwin ganteng ya. Saya nggak ngerti ini. Kenapa Cek Bali kok orang mau datang ke sini? Itu saya belum ngerti. Itu pengaruhnya itu. Yang nonton Padahal banyak ya. Gini, gitu. Iya. Terima kasih Pak Gong. Terima kasih Win. Semoga sehat sukses selalu. juga ya. Yes, siap. Suksemo kita akhiri Om Santi. Om Santi.